Karena jujur aja almarhum bapak saya itu lebih mendukung saya itu di vokal, maksudnya lebih ke yang saya pengen jadi sinden gitu. Makanya sama-sama hidupnya begitu saya belajar nyanyi dengan maksudnya lagu-lagu gamelan, klasik itu lebih dukung ke arah situ gitu kan. Cuma ya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertama kita di perjalanan tadi kita sudah bahas sedikit ya. Kita akan mau main kemana, silaturahmi kemana. Dan alhamdulillah sekarang sudah terjawab sudah ya. Kita sekarang berada di kediaman Ibu Depi. Alhamdulillah disambut dengan penuh kehangatan. Dan alhamdulillah hari ini juga kita dengan Kang Iwan ya, selaku sponsor. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan kurang baik ya di luar sana, dimana kita tidak diperbolehkan terlalu berkeluaran terlalu banyak atau berkumpul terlalu rame-rame. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dengan Ibu Devi. Insya Allah kita akan bahas tuntas siapa sih Ibu Devi, kemudian perannya di Aneka Tunggal ini sebagai apa. Kita akan bahas semuanya dan hari ini kita akan wawancarai sepuasnya mungkin lah ya. Dan Ibu Devi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Alhamdulillah saya sangat senang ini juga referensi dari Mbak Anggi Nova ya, yang kemarin sempat kita obrolkan atau sempat kita wawancarai bahwasanya referensinya adalah Ibu Devi. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama adalah Ibu Devi ini sebetulnya apanya Mbak Anggi sih sampai Mbak Anggi ini memberikan referensi kunjungi Ibu Devi dong katanya. Nah alhamdulillah Mbak Anggi requestnya sudah kami jawab dan ini sudah ketemu langsung dengan orangnya. Nah sekarang saya minta jawabannya. Mbak Ibu Devi ya. Pantasnya dipanggil Mbak ini bukan belum Ibu ya. Oke. Mangga Ibu Devi. Kalau sama Mbak Anggi Anova secara keluarga itu apa ya? Masih satu keturunan, satu buyut. Satu buyut. Kalau dalam berkarir ya sahabat, melebihi saudara lah, kita lebih bersahabat, lebih segalanya pokoknya. Iya, intinya udah deket banget ya, udah seperti saudara ya. Kalau sama Anggi gitu. Perjalanannya sendiri Mbak Anggi sampai dengan kenal dengan Ibu Devi itu, apakah ketemu di panggung ataukah memang tadi kalau saudaraan memang ya, tapi dari buyut agak jauh nih. Apakah tiba-tiba ketemu di panggung kemudian udahlah Mbak Anggi gitu gabung saja dengan. Jadi kalau perjalanan ketemu namanya juga saudara ya, walaupun kalau buyut kan agak jauh gitu, tapi masih sering ketemu gitu, masih sering itu. Apalagi bapaknya Mbak Anggi, Bapak Kisip, sama bapak saya almarhum Bapak Juliano Kustono juga kan mengawali karirnya mereka berdua sama-sama gitu. Berjuangnya bersama-sama.
Jadi otomatis kita tuh saling ini banget, akrab banget lah, banyak saling dekat gitu. Lama kelamaan Mbak Anggi kan dia kalau saya ngomong ini aja di sini aja, dia ngomong masih pengen kesini pengen ke situ kayak gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2017 akhir dia mau dulu dia manggilnya Yayu kan. Yayu udah Anggi mau belajar di Aneka Tunggal, ya udah kesini kata saya gitu. Akhirnya dia belajar sampai sekarang. Iya. Oke. Bisa makanya Mbak Anggi mereferensikan ke Ibu Devi karena memang banyak sekali mungkin wajangan dan pengalaman Mbak Anggi yang bisa diambil dari Ibu Devi. Kayak Ibu Devi, saya jujur saja ini cerita detailnya tentang Aneka Tunggal itu seperti apa sih? Apakah yang punya itu Mbak Anggi, ataukah orang tua turun-temurun atau bagaimana? Jadi Aneka Tunggal sendiri itu bukannya turun-temurun ya dari kakek saya atau dari eyang-eyang saya itu enggak ada. Tapi itu hasil jerih payah langsung kedua orang tua saya sendiri. Awalnya ya. Awalnya. Jadi pada tahun 2000 ibu saya ibu cablak kan, itu nggak ada. Dilanjutkan ke bapak saya sama Bapak Haji Wakastono tahun 2017 juga beliau nggak ada. Sampai pada akhirnya dilanjutkan sama saya. Jadi nama Aneka Tunggal itu nama grupnya ya. Kalau Cablek itu nama pemilik mungkin lebih kepada seperti itu. Iya. Dan sekarang yang di belakang layar tentang Aneka Tunggal itu Ibu Devi sekarang yang menjalankan. Cuma pada tahun 2020 ini sama kakak saya. Pemimpinannya diganti karena saya sendiri sibuk ya. Kesibukan. Sudah punya anak kecil ya Bu ya. Benar. Lebih pengen fokus ke keluarga dulu. Iya. Jadi istilahnya diserahkan ke kakak ya, Papa Denu ya. Papanya Denu sekarang yang menjalankan. Kakak kandung dari Ibu Devi. Tapi di panggung sendiri Ibu masih berperan ya? Masih aktif insya Allah lah. Masih aktif. Sebagai sinden? Bukan, pemeran protagonis, antagonis, apa aja ya. Jadi multi talent ini pemirsa. Amin. Satu belum bukan masih belum multi talent ya. Soalnya masih ada satu lagi yang belum bisa. Apa itu? Ngelawak saya Mas. Oh, ngelawaknya belum bisa. Ngelawaknya belum bisa. Tapi enggak, maksudnya Pak Arif, Mas Arif. Sebenarnya Ibu Devi tuh ya bener multi talent kan, karena saya sering lihat videonya gitu. Selain Ibu Devi berperan di atas panggung juga, beliau juga bisa nyanyi gitu. Terus juga sebenarnya mah ada basic ngelawak juga kan, istilahnya pas di atas panggung tuh bareng wayang abang, bareng tim seniman. Kadang lawakannya bisa keluar begitu ya? Iya, jadi kan bisa klop lah antara Ibu Devi dan teman lawaknya di atas panggung itu. Iya. Dan kalau foksinya pelawak kayaknya mungkin bukan di Ibu Devi. Menurut saya itu bukan apa ya, tetap multi talent menurut saya. Cuma yang mau diperdalam itu apakah dunia perannya apa vokalisnya ya ini Ibu? Kalau untuk itu saya sendiri juga masih bingung ya. Dua-duanya bisa. Karena jujur aja almarhum bapak saya itu lebih mendukung saya itu di vokal, maksudnya lebih ke yang saya pengen jadi sinden gitu. Makanya sama-sama hidupnya begitu saya belajar nyanyi dengan maksudnya lagu-lagu gamelan, klasik itu lebih dukung ke arah situ gitu kan. Cuma ya sayanya masih pengen menjalankan seperti ini dulu gitu. Jadi istilahnya masih berjalan seadanya dulu. Jadi, ya Bu. Kalau basic mah sudah ada. Baik vokal maupun peran ya Bu ya. Cuma mungkin lebih kebanyakan di lapangan seperti itu. Pakai emang nggak Kang Iwan? Ya intinya sebelumnya saya berterima kasih karena sudah menerima kami untuk diwawancara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
suka dukanya menjadi seorang seniman atau seniwati itu seperti apa sih Ibu Devi kalau boleh tahu? Sukanya dulu ya. Iya, boleh. Sukanya itu ya kalau di seniman pastinya di lapangan apapun itu masalah, kita punya masalah pastinya kalau udah ngumpul sama teman-teman itu lupa. Sukanya di situ, apalagi istilahnya katanya hobi yang dibayar kan. Itu pasti senang banget itu. Iya. Istilahnya sudah kita senang pas mengerjakan hobi tapi yaitu dibayar. Dapat budget juga kan, istilahnya memang itu kebahagiaan banget katanya. Hobi paling nikmat itu hobi yang dibayar. Salah satunya mungkin Ibu Devi ini yang berperan seperti itu. Kalau dukanya banyak lah. Iya, seperti apa? Salah satunya kalau di musim ya, di cuaca, kalau musim hujan itu kan pasti terganggu lah. Iya. Terganggu kita untuk aktivitas. Kalau misalkan yang kedua ada keributan gitu kan, misalkan mengganggu acara kami, mengganggu seni kan, itu bisa jadi keributan, itu nggak enak kan, duka banget buat kita. Iya, betul. Yang ketiga ya pastinya kan kalau misalkan di lokasi kita mentas sebelum perform gitu kan, pastinya pagi-pagi kan harus istirahat dulu. Iya. Istirahat. Mending-mendingnya dapatnya yang sekitar majikannya, tempatnya itu yang layak enak, gitu ya. Kadang jauh tapi kadang kalau misalkan jauh dan juga tempatnya tidak memadai, maksudnya kalau nggak boleh lah rumah ini ditempatin apa kan, terpaksa kita tidurnya di emper-emperan kayak gitu. Apalagi kan kalau sandiwara kan anggotanya banyak ya. Benar. Belum dari peralatan, belum dari panjak dan lain-lainnya, dalang dan sebagainya. Ya mau gitu. tidak mau ya harus tidur seperti itu di masjid-masjid, di musola gitu. Istilahnya walaupun dikasih tempat atau rumah juga kan karena kita anggotanya banyak juga kan, ya gimana kan, ada perasaan apa ya gitu. Paling yang kalau misalkan itu ya yang tempat untuk seniwati aja, wanita-wanita, cewek-cewek boleh gitu. Selebihnya ya harus tidur di emperan juga. Yang para dalang-dalang itu ya lainnya. Panjak itu seringnya. Jadi kalau yang perempuan mau istilahnya masih apa ya, dikasih itu ya dari pihak majikan gitu, tempat dan sebagainya. Kadang kalau enggak juga, saya dulu pernah maksudnya tidur di jondol gitu. Oh gitu. Kalau nggak ada bener itu tuh di daerah lautan doang. Daerah lautan itu, daerah lautan. Tidak mendukung ya. Itu cuma ada rumah 2 majikan sama sebelumnya. Kalau kita kan lebih yang nggak mau lah di depan majikan, takut mengganggu ini kan. Lagi hajatan lah itu ya. Jadi ya mau tidak mau kita tidurnya di jondol. Ada juga pernah tidur sampai di tempat kafe-kafe, itu pernah kayak gitu. Tapi banyakan orang sih, maksudnya tempat udah kosong gitu tuh. Tapi dulunya kafe gitu kan. Gitu perjalanan dukanya. Tapi ya senang aja kebanyakan. Tetap enjoy ya. Karena hobi ya. Satu hobi, terus juga kan istilahnya kita juga kan lagi mencari nafkah ya, termasuknya kan kita lagi mencari rezeki kan, istilahnya pasti banyak. Ada salah satu dukanya yang mesti kita lewati juga sih. Tidak selancar yang kita inginkan. yang kita bayangkan. Mungkin kalau orang lihatnya udah enak sih kayaknya tuh istilahnya kayak semacam melihat yang pas enaknya aja, nggak tahu kayak kita pas perjalanannya ya Bu, suka dukanya seperti apa gitu. Jadi kadang yang di luar sana itu tahu sukses, tahu enaknya saja. Padahal di belakangnya itu banyak yang harus dilewati, banyak cobaan, banyak rintangan yang dialami bahkan begitu ya Bu ya. Pengorbanan waktu dan sebagainya. Dan alhamdulillah Ibu Devi sekarang ya saya bisa lihat sih sudah sukses dan mapan gitu. Begitu juga dengan aneka tunggalnya, di mana aneka tunggal ini yang saya tahu itu dari tahun berapa gitu. Saya dulu kenal aneka tunggal sampai sekarang pun masih istilahnya tetap eksis gitu. Nah, untuk keeksisan aneka tunggal itu kiat-kiatnya apa sih Bu agar tetap disukai pelanggan, sukai masyarakat, itu ada kiat-kiatnya nggak? Kalau kita sih yang terutama mengutamakan kekompakan. Kompakan internal dari tim itu ya, anggota ya? Khususnya itu. Cuma itu aja sih.
Kekompakan. Jadi kalau sudah tidak kompak, sudah barang tentu segimanapun pasti diri kan nggak enak. cepat. Ya, betul. Ternyata kuncinya kekompakan. Jadi pemirsa, kalau ada yang minat pengen buat sandiwara baru, mungkin kuncinya kekompakan. Kang Iwan mau minat bikin sandiwara? Enggak. Kalau saya paling minat jadi anggotanya aja. Jadi anggotanya. Karena saya yakin mendirikan sebuah grup sandiwara itu modalnya nggak cukup Uang. 1.000-2.000. Iya. Tidak hanya uang tapi kekompakan. Kekompakan dan kayak semacam apa sih Pak? Kayak perjuangan nggak? Iya. Setidaknya kan, apalagi kita sebagai pemimpin kan nggak gimana, harus bisa benar-benar merangkul semua anggota gitu. Tidak hanya kuat secara materi, Iya. tapi juga harus kuat secara batin, secara mental. Nah, Oke, close untuk Ibu Devi ini. Nah, iya tuh Bu, kalau boleh tahu tuh, kepemimpinan Aneka Tunggal kan sempat diserahkan ke Ibu ya. Itu tuh dalam jangka berapa tahun? Dalam jangka berapa, dari tahun 2017 Iya, sampai 19, 3 tahun ya, 3 2 tahun tahun. lebih lah. Berarti udah 2 tahun ya. Kalau berkecimpungan di kepengurusannya saya tuh dari tahun 2013. Jadi almarhum Bapak itu kan jadi pimpinan, cuma pada saat itu tertinggal atau ditinggalkan sama sekretaris bendahara, kan kayak kakak saya ini juga punya kesibukan sendiri mungkin, jadi harus off dari sandiwara. Saya yang di lapangan mau tidak mau harus Mengganti jadi. Salut sekali ya, Kang Iwan ya. Seorang perempuan, ibu rumah tangga, tapi masih bisa mengurusi sebuah tim besar seperti Aneka Tunggal. Itu nggak gampang Mas. Ya, yang pasti nggak gampang. apalagi kan seenggak-enggaknya kan menjadi pemimpin tuh bukan hanya sekedar kayak apa ya, maksudnya dalam arti kan kita Asal nyuruh begitu ya. Iya, dalam arti kan pasti punya trik-trik khusus untuk Iya. kayak kita merangkul semua anggota. Betul. Karena setidaknya kan seorang pemimpin harus memberikan kenyamanan Betul. ke anggota-anggota Ya, yang buktinya lain. sampai sekarang itu tentunya kan ada tadi Rahasia, kenyamanan yang diberikan dan Ibu. rahasia khusus untuk Iya. bisa Yang pasti tidak semua orang bisa Iya. begitu. Kadang setidaknya kan menjadi seorang pemimpin tuh nggak gampang. Pasti kan istilahnya kalau apalagi anggota banyak, takutnya kan walaupun anggota itu kan nggak tahu dari belakangnya, tapi kan alhamdulillah kayak seperti Bu Devi, anggota-anggota yang pernah saya wawancara tuh alhamdulillah menyukai Bu Devi gitu. Karena dari cara mungkin ya mengarahkan, mengajari dan sebagainya, beliau sungguh teman-teman anggota dari Aneka Tunggal itu intinya suka gitu cara kepemimpinan dari Bu Devi. Kalau mengajari saya pribadi lebih apa ya? Karena saya juga maksudnya lebih muda, ibaratnya ke mereka itu usianya Agak secucu ya, secucu seanak gitu. Jadi pas awal saya dikasih mandat sama orang tua, saya ini aja lah, maksudnya sama-sama aja, saling memajukan, saling mendukung. Karena saya sendiri juga kan masih bocah banget. masih ini banget butuh. Kalau boleh tahu Ibu Devi umurnya berapa? Bulan kemarin saya pas 28 tahun. 28 tahun. Ya, udah 28 tahun, jadi ya terbilang masih muda ya. Masih muda. Amin lah. Tapi yang di sana jangan salah, Ibu Devi ini sudah punya suami dan anak ya, untuk pemirsa. Kalau ada yang nanya, khawatir ini biasanya ada tuh yang komentar sudah ada yang punya belum ya? Begitu. Soalnya kan kalau public figure kan pasti ya istilahnya kan banyak yang lihat gitu. Banyak yang melihat, banyak yang penasaran juga. Apalagi seorang pemimpin sebuah grup yang terbilang muda ya, Kang Iwan. Jadi saya yakin banyak yang nanya. Devi. Oke, Bu Devi, untuk kepemimpinan tadi itu apakah memang ada regulasi dari orang tua, misalkan ini nak nanti gantian ya sama adik sama kakak misalkan, atau gimana begitu? Sebenarnya sih nggak ada. Cuma namanya juga kan
orang tua saya punya anak 4. Oh, 4. Saya berempat saudara Iya. gitu kan. Tadinya karena saya juga udah ini banget sama bapak saya dulu kan, waktu saya jadi pengurus sandiwara, udah percaya banget, udah ini banget lah sama saya, sampai beliau nggak ada, jadi kesepakatan saudara-saudara semua juga saya yang melanjutkan gitu kan. Cuma karena ini aja, karena saya pengen lebih fokus ke keluarga dulu gitu kan. Karena saya itu Mas yang nggak gampang hamil beneran punya anak saya tuh jadi ada lama program banget, lama iya. banget. Mungkin karena terlalu capek kayaknya mungkin ya. Saya lebih ini, maksudnya lebih fokus ke keluarga ya, pekerjaan gitu pekerjaan. kan. Jadi benar-benar. Jadi sekarang sudah dianugerahi, udah dipercaya, ya saya pengen benar-benar menjaga kepercayaan itu ya. Pengen ke situ. Oke. Jadi memang atas dasar kesepakatan keluarga ya Bu ya. Jadi tidak hanya udah saya aja Bu. Enggak. Apalagi Sutija apa itu? Sutija aja. Pembimbang. Iya. Emang nggak Kang Iwan? Ya gimana ya? Ya intinya terima kasih ya Bu, istilahnya udah dikasih penjelasan, karena setidaknya di luar sana banyak yang request juga sih, soalnya kan